Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari Lebaran. Sedikit berbagi bagaimana caranya membedakan area reversal ataupun dengan re-entry. Pastinya area tersebut sangat jauh perbedaannya. Untuk menganalisa goal bisa memulai dari time frame besar, monthly contohnya. Di sini nampak ada double extreme. Selanjutnya apa yang ditunggu di sini? Apabila mencari reversal, pastinya yang ditunggu adalah ekstrim ketiga kalinya. Ini salah satu contoh mudah. Jika dilihat kenaikan ini, boleh dilihat dari bawah. Di bawah ada ekstrim buy. Selanjutnya ke atas dimatikan ekstrim sell. Selanjutnya ke bawah re-entry. Jadi dari sini nampak uptrend, MA50 berada di bawah. Ini cara melihat tren besarnya akan dibawa kemana dan apakah tren besarnya sudah selaras. Boleh ditarik pipo dari bawah sini sampai terjadinya G-Sharp buy. Maka akan mendapati angka pullback di angka ini. Ini target yang dituju sudah tercapai pada angka 2361. Apabila ini di breakout, maka potensi target akan menuju ke sini 2488. Ini adalah target berikutnya. Jadi pastikan untuk entry mengikuti arah tren besar. Dari sini didapati monthly tren besarnya mencari buy. Selanjutnya pastikan di weekly-nya. Di sini nampak weekly masih dalam uptrend. Terdapat pula di sini ekstrim. Selanjutnya dimatikan ekstrim, re-entry dan kembali lagi membuat momentum. Selanjutnya pindah ke daily karena yang bawa media trend adalah daily. Untuk analisa seperti ini butuh kejelian. Tidak perlu buru-buru atau gerusa-gerusu karena ini time frame besar. Monthly, weekly, daily. Di sini nampak ada ekstrim. Selanjutnya ke atas sampai sekarang. Jadi untuk time frame-nya daily, inilah awal mula pergerakan market mau dibawa kemana. Disinilah mulai berlakunya struktur BBMA, yang mana ekstrim menjadi signal awal. Nampak di sini apabila diperbesar maka akan kedapatan ekstrim sell, dimatikan ekstrim buy. Di sini nampak ekstrim sell. Selanjutnya dimatikan ekstrim buy. Lanjut membuat setup lengkap dan terjadi pembalikan atau setup baru.
Di sini mulai terjadi momentum yang mana berlanjut sampai saat ini. Tidak tanggung-tanggung, dari sini langsung melesat ke atas. Inilah struktur BBMA mulai berlaku, yang mana signal awal adalah ekstrim. Selanjutnya TPW lanjut naik membuat Chisak Buy, re-entry dan langsung membuat momentum. Maka perjalanan yang memberikan arah adalah daily. Apabila candle mampu melepasi top BB, maknanya momentum berterusan. Jadi jika ingin memperdalam BBMA, tidak perlu mencari setup. Dia punya signal, dia punya setup, dan di mana entry-nya sudah ditentukan. Jadi tinggal mengikuti saja kemana tren besar akan pergi. Di sini nampak MA50 masih strong ke atas. Selanjutnya bisa diperkecil ke H4. Apakah H4 masih selaras atau sudah berbalik arah? Jadi pastikan pada time frame H4 dan H1. Setiap hari wajib untuk time frame-nya daily ini harus dibuka sebelum trading untuk open posisi. Pastikan candle berada di mana. Apabila candle berada di atas, maka hanya mencari buy. Selanjutnya buka time frame-nya H4. Di H4 nampak masih uptrend. Di sini MA50 masih strong. Selanjutnya ada pula di sini momentum re-entry, momentum dan re-entry. Selanjutnya pastikan H1 apakah masih selaras. Di sini nampak MA50 masih selaras. Daily H4, H1 selaras untuk melakukan kenaikan. Jadi time frame di bawah H1 pastinya akan mengikut ke atas. Semua setup lengkap ke bawah menjadi setup lengkapnya untuk kenaikan. Di sini nampak TP3 yang di monthly tadi sudah keambil. Jadi potensi besar masih bisa menuju ke atas sini atau pullback di area sini, yang maknanya ini TP4. Untuk melakukan analisa, ambil minimal follow untuk daily. Di sini boleh memberikan mapping yang sederhana atau simpel saja. Apabila mencari B, cukupkan untuk membuat area bawah di mapping. Di sini hanya memberikan contoh harga open. Selanjutnya bisa memberikan mapping pada low. Apabila terjadi penurunan dalam, maka akan ke sini targetnya. Nah,
Ini cukup sederhana, simple, tidak banyak mapping yang aneh-aneh. Tidak ada indikator lain selain BBMA. Jadi ini yang saya pakai. Selanjutnya turunkan time frame-nya ke H4. Ini sebagai time frame kedua. Ini yang sudah di mapping adalah malonya daily. Selanjutnya mapping area H4. Boleh di mapping mulai dari MA5 10 sampai mid BB. Dari sini boleh di mappingnya sampai mid BB. Kasih warna yang beda agar mudah. Di sini nampak tren masih dalam kenaikan. Selanjutnya pastikan H1 di mana nanti mau entry, apakah di time frame ketiga atau time frame kedua yaitu H4 di sini contohnya, atau mau menunggu di sini entah kapan sampainya malo daily. Dari sini nampak ada setup sell yang sudah jalan dari atas. Ini contohnya. Jadi di sini ada extreme sell. Selanjutnya membuat TPW, MHV, cisak, re-entry sampai MA5 10. Selanjutnya tidak mampu lagi membuat momentum jika yang di setup dari ekstrim. Jika yang di setup dari momentum, maknanya di sini adalah re-entry maupun di sini. Jadi target pengambilan re-entry sampai mid BB. Di sini nampak jelas momentum mengambil mid BB. Selanjutnya reversal ke atas. Di sini nampak terjadi cisabai. Selanjutnya ke atas dan re-entry. Inilah strukturnya BBMA. Mana yang mau diikuti? Jadi BBMA menentukan 3 titik. Apabila entry di ekstrim wajib TPW. Selanjutnya akan entry yang kedua yaitu re-entry. Entry yang ke-1 adalah MHV. Jadi ini bisa dibaca MHV karena tidak mampu lagi breakout BB low. Ke atas re-entry, dan candle yang saat ini jalan berpotensi membuat momentum yang baru atau membuat double ekstrim. Jadi di sini tidak disarankan entry di pucuk seperti ini karena BBMA sudah menentukan di mana titik re-entry-nya yaitu MA5 10 low, yang mana akan menjadi kukuh dan kuat apabila bertemu dengan mid BB. Dan pada garis ini juga ini adalah garis harga open. Jadi potensinya apabila masih mampu membuat momentum maka akan berlaku re-entry, selanjutnya akan menuju lagi ke atas. Ini untuk cara analisa ini sederhana dan hanya mengikuti arah tren besar. BBMA sudah menyiapkan di mana tempat-tempatnya. Jadi apabila mencari tempat untuk pembalikan arah pastinya sangat beresiko. Selama
belum nampak signal pembalikan arah, sebaiknya mengikuti arah tren besar. Apabila tren besar ini belum mampu di breakout di time frame besar, maknanya perjalanan belum selesai. Maka setiap hari hanya mencari re-entry. Contoh seperti ini terjadi semalam. Dari sini nampak ekstrim, maka yang menunggu di sini sangatlah senang karena hanya menunggu re-entry-nya dari momentum. Maka apabila ada entry di sini sudah running profit. Jadi pastikan di mana mau entry. Saya sering menyarankan entry di time frame-nya H4 dan H1. Jadi lebih mudahnya jika dipelajari H1 ada ekstrim, pastinya di H4 terjadi MHV, maknanya daily sedang melakukan re-entry. Contoh ini bisa diberikan garis. Di sini terjadi ekstrim. Maka yang berlaku di H4 adalah MHV. Nah, di sini candle tidak mampu ke atas. Di sini ada reversal, selanjutnya candle yang ini retest ke atas dan tidak mampu, maka di sini membentuk shadow. Selanjutnya jalan satu candle ke bawah. Bisa dicek di daily, pastinya di daily akan berlaku sama. Di daily akan membentuk shadow. Jadi ini cara membaca potensi re-entry. Kembali lagi ke H1. Jadi ini bisa dipantau dari H1. Apakah akan membuat momentum atau berakhir MHV. Jadi urutkan sesuai time frame-nya BBMA. Apabila di setup dari atas seperti apa, jika di setup dari bawah seperti apa, karena BBMA kuat karena mengikuti arah tren. Jadi di sini ada momentum, selanjutnya re-entry, maka targetnya adalah membuat candlestick momentum baru atau akan terjadi ekstrim atau MHV, karena di area sini tidak diizinkan untuk membeli pada tempatnya. Menunggu dengan sabar adalah kuncinya. Jadi untuk blok coklat ini adalah area entry-nya H4, berada di sini. Jadi misalkan nanti malam turun sampai sini boleh di entry buy, contohnya seperti itu. Karena apa? Di daily-nya masih terjadi momentum. Untuk scalpingan bedakan dengan time frame besar. Selama ini saya sering membuat analisa hanya sampai pada time frame-nya H1. Karena apa? Apabila daily H4, H1 dalam kenaikan, maka di bawah time frame tersebut akan mengikuti arah time frame besar. Contoh ambil di time frame-nya 30 menit. Di sini membentuk setup lengkapnya sell, yang mana di sini ada momentum sell dan digagalkan karena reverse ke atas membuat jisak, selanjutnya re-entry. Maka dia mampu membuat momentum. Selanjutnya bisa dipastikan di M15. Di M15 sama akan membentuk setup lengkap. Di sini terjadi ekstrim. Ini jika dibaca dari atas maka menjadi setup lengkap untuk kenaikan.
ekstrim, TPW, MHV, Cisak, reentry, momentum, dan reentry berikutnya adalah sudah ditentukan BBMA. Di sini nampak ada ekstrim. Jadi ekstrim, TPW, MHV, Cisak. Jadi shadow ini adalah MHV. Boleh terjadi Cisak, reentry, dan selanjutnya membuat momentum. Maka yang ditunggu adalah reentry-nya. Apabila terjadi penurunan, maka bisa di B di area kuatnya BBMA, yaitu MA5, 10, dan mid BB. Jadi apabila ingin entry B di M15 boleh dipantau. Disinilah area apabila terjadi penurunan akan entry di sini. Jadi di pertemuan inilah BBMA kuat, maka pastikan mau entry di mana. Karena H1 ke bawah adalah scalpingan. Jika entry di area M15 atau H1 ke bawah, maka ambil secukupnya. Karena untuk reentry-nya buyer goal ini bisa sampai ke H1 atau mid BB-nya H1. Ini yang biasa terjadi. Pastikan bisa membedakan time frame, di mana time frame kecil akan mengambil profit di time frame tersebut. Kurang lebihnya untuk analisa hari ini dan edukasi cukup sampai di sini. Jadi potensi gold masih strong ke atas. Disarankan untuk entry mencari entry buy. Terima kasih.